Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masykur Rahmatillah, ingin membaca resum tentang perkawinan campuran atau perkawinan pada kewarganegaraan dan agama. Beda perkawinan beda warga negara dan agama. Jadi pengertian perkawinan campuran, perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran terdiri dari dua kata, yakni perkawinan dan campuran. Menurut bahasa artinya sesuatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi peranakan atau bukan keturunan asli. Menurut istilah perkawinan campuran yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 perkawinan, tentang perkawinan campuran. Ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan juga bahwa bagi orang yang berkeinginan berkelainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan suami atau istrinya, dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI yang berlaku. Dan yang B, perkawinan campuran atau perbedaan kewarganegaraan menurut hukum Islam. Terkait dengan hukum Islam, Taufikur Ruhman dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antara Agama di Indonesia menegaskan dari pendapatnya bahwa di dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah ditemukan penjelasan tentang perkawinan tersebut atau dianggap tidak menjadi suatu permasalahan dalam hukum Islam, asalkan sekutu dan seimbang, maka perkawinan dengan siapa saja dapat dilakukan bagi kedua belah pihak atau menikah. Dan yang selanjutnya, yang C, syarat sah perkawinan campuran atau perbedaan kewarganegaraan dalam hukum positif. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak. Sahnya perkawinan harus berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut para peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang D, perkawinan perbedaan antara agama menurut hukum perkawinan di Indonesia. Terdapat 3 penafsiran terkait dengan hukum perkawinan dalam konteks perbedaan agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1
yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam menjelaskan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada lagi perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Dan yang B, perkawinan antara agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Alasannya ialah pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tanda pada hukum yang berlainan. Ini berarti pasal mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Dan yang terakhir, perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga persoalan perkawinan beda agama dapat dirujuk pada peraturan perkawinan campuran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.